35. Suaranya masih serak suaranya. Apalah. Kalau tidak harus goreng. Inna jauh marahul kodi dalam dari tadi dan setelah akan turun Rasulullah alaihi dan salah edan lagi anak turun al-hadu al-mutari ini kemarin tentang dakwaan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan halaman pinten halaman 1778. Bon. Terdakwa mengingkari tuduhan. Bain angkaro usturito ingkaru madda'a alaih wazaihi intajaza'a. Jika si tergugat ya terdakwa mengingkarinya, disyaratkan hendaknya dia menyangkal semua apa yang dituduhkan kepadanya secara rinci. Jika diperlukan adanya rincian. Jadi ketika menyangkal tidak mengaku itu, semua poin-poin dari gugatan itu jawab satu-satu. Nah ini ja'a alaihi asrotan, masalah lam yakfi bijawab la talhimu ini al asro. Atla yakula wala badua. Jadi seorang didakwa berutang 10.000 misalnya, maka untuk menyangkalnya tidak cukup hanya mengatakan tidak dengan kata-kata dan tidak pula sebagiannya. Kalau di pengadilan Indonesia itu maksudnya bukan seperti itu. Jadi kan gugatan 130 itu di semua. 10.000 ini nama yang ragu. Wakadanya halifu zawajatil yamin alaihi. Lianna mudda'iyah mudda'in ikuli juz'in minha. Wala budda ayutabiqal ingkaru walaminu dakwahu. Sumpah yang sama dikemukakan pula oleh si terdakwa. Tergugat yang jika dia harus bersumpah. Karena pendakwanya menyebutkan masing-masing bagiannya secara rinci yang merupakan suatu keharusan. Hendaknya penolakan dan sumpah si terdakwa berlawanan dengan tuduhan si pendakwa. Sama diri juga, sumpahnya juga tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, jumlahnya sesuai dengan dakwaannya, gugatannya. Bain halafa ala nafil asra wa tasur alaihi fanakilun amma juna tariful mudda'i ala sihqaqi madunal asra wa ya'khudhu li'anna al-nukul anil yamin kal ikrar. Jika tergugat ya tidak tergugat. Jika tergugat ternyata hanya bersumpah untuk menyangkal yang 10.000 saja tanpa menyebut rinciannya, berarti dia tidak mau bersumpah menolak utang yang kurang dari 10.000. Itu menghakimi yang kurang dari 10.000.
setelah itu dia boleh mengambilnya. Dikatakan ini karena jika pembangkang tidak mau bersumpah sama saja dengan mengaku tujuannya. Kita apa? Hal itu di halaman kalau itu jadi kalau kita memahami gugatan dan penggugat ini ya tadi kalau penggugat harus membuktikan, tergugat harus sumpah kalau bisa membuktikan. Jadi tadi urangnya juga begitu rinciannya itu. Awija amalan mudofan bisa batin muka suka kada. Afahu bil jawabi la yastahiqu anta alaya syai'an. Aw la yalzamuni tasribu syai'in ilaika. Atau si penggugat penggugatnya menuntut sejumlah uang yang berkaitan dengan suatu penyebab. Umpamanya dia mengatakan aku telah mengutangkan kepadamu sejumlah sekian. Maka dalam sangkalannya tergugat cukup mengatakan engkau tidak mempunyai hak atau berutang sesuatu pun atas diriku atau aku tidak berkewajiban membayar sepeser pun kepadamu. Lawi taruh fabihi wajah muskiton tuliba bil bainah. Seandainya si terdakwa mengakui utangnya, terdakwa tergugat mengakui utangnya. Lalu ia merevisinya dengan tanggahan yang mengukurkan utang tersebut. Maka dia dituntut mengumpulkan pembuktian. Dia yang mengumpulkan itu. Iya, tapi kan sudah saya saudi mana ya. Kan sudah saya saudi yang 10 juta itu. Ya betul. Maka dia dituntut tanpa mana. Kalau nanti alaihi wa ta'ala bila yazamuni at-taslim. Bala saya alaihi syai'an. Seandainya seseorang mendakwa, menggugat ya, terhadap si tergugat sebuah barang titipan, tidak cukup untuk menjawabnya hanya dengan ucapan aku tidak berkewajiban menyerahkannya. Begitu. Kalau dia mengakui titip harus kembalikan. Melainkan harus dengan ucapan engkau tidak mempunyai sesuatu hak pun pada diriku. Ya, kamu tidak pernah titip saya. Kalau ini kan namanya kamu tidak pernah titip saya kok kamu minta. Nah, kalau yang jawaban pertama kan seolah sudah dikembalikan. Saya kembalikan sudah tidak ada kewajiban. Berarti ngaku punya utang, ngaku jadi titip. Fayahliku kama ajaba liutabiqa al-halifu al-jawab. Terdakwa diharuskan melakukan hal yang sama seperti jawaban dalam sumpah orang yang tergugat ya. Tergugat diharuskan melakukan hal yang sama seperti jawaban dalam sumpah yang ia kemukakan. Dimaksud agar sumpah itu selaras dengan jawaban. Sekarang judul lain dakwaan sejumlah harta. Lawi da'a alaihi malan angkaro wa talaba minhu al-yamin. Aqala la min wali itorin walau tahlifu. Seandainya seorang pendakwa menggugat maksudnya, menggugat sejumlah harta kepada si tergugat. Lalu
si tergugatnya mengingkari dan si penggugatnya menuntut bersumpah. Lalu si tergugatnya mengatakan, aku tidak mau bersumpah. Dan ia memberikan harta tersebut kepada si penggugat. Itu tidak boleh. Maka si penggugat tidak diharuskan menerimanya tanpa penggugat si tergugat. Dan si tergugat dapat menekannya untuk bersumpah. Si penggugat dapat menekannya untuk bersumpah. Gak ngaku tapi balik do orangnya. Aneh. Dakwaan mengenai sebuah barang. Barun. Lawi da'a alaihi ainan. Faqala laisat li au hiya irajulin la a'rifu. Au libni atifli. Au waqfun al fuqara'i. Au masjidin. Kada bahwa nadhiru fi. Fal asah anahu la yansarifu al khusumah anu wala yunja'u al ainu minhu. Andai kata ada seseorang mendakwa sebuah barang mengugat. Andai kata ada seorang mengugat sebuah barang terhadap si tergugat, lalu si tergugat menjawab, bukan milikku, atau barang ini milik seseorang yang tidak aku kenal, atau barang ini milik anakku yang masih kecil, atau barang ini merupakan wakaf buat kaum fakir miskin, atau wakaf untuk masjid anu. Sedangkan dia adalah nazir pengurusnya. Maka menurut pendapat yang paling kuat, perkara tersebut tidak terlepas dari si tergugat. Tapi barang tersebut tidak dapat belum apa namanya. Kalau halifu kue, terusnya. Kalau halifu al-mudda'i anahu la yalzamu at-taslim lil aini raja'a ayyukara au yang pula. Haliful mudda'i wa sabatakan bil awqaf bil baqiyah. Hanya yang tadi melainkan menyumpah itu tergugat dia tidak menyerahkan langsung. Itu semua waktu saya menyerah. Hal itu dimaksudkan agar si tergugat ya mengakui atau mengingkarinya. Lalu penggugat bersumpah lagi untuk menyangkal. Dan barang tersebut dapat menjadi miliknya dalam dua contoh di muka. Sedangkan dia si tergugat dikenai ganti rugi barang tersebut dalam contoh yang lain sebagai jalan penyelesaian. Ayuqimul mudda'i bayatan annaha lahu. Atau mudda'inya membaca sebuah bukti ya. Atau dapat juga si penggugat tergugat ya memiliki barang tersebut dengan mengemukakan bukti yang menguatkan bahwa barang tersebut adalah miliknya. Tuh, mudda'i penggugat atau tergugat. Kala ini, bayukimul mudda'i ada dapat juga mudda'i penggugat, bukan tergugat, penggugat memiliki barang tersebut dengan mengemukakan bukti yang menguatkan bahwa barang tersebut adalah miliknya. Jadi hadis ini kan al-bayatu ilmu walam yang penggugat, bukan tergugat, bukan terdakwa, itu pendakwa, penggugat. Kalau asalul mudda'a alaih, al-mudda'a alaih ki sing anu tergugat al-mudda'i penggugat.
Kalau asoro al mudda'a alaih ala sukut an jawabin li dakwa anakilun in hakamal qadi binukuli. Tandanya si tergugat yang mudda'a alaih tergugat bersikeras dan diam, tidak diam saja, tidak mau menjawab tuduhan yang dilancarkan terhadap dirinya. Dia dihukum sebagai orang yang membangkang. Dianggap tidak membangkang. Jika keputusan tersebut ditetapkan oleh qadhi yang bersangkutan, itu dikalahkan karena dia tidak mau jawab. Faiza jaya isnani kulun minuma syai'an biyaji salisin lam yushidhu ila ahdihima qabla al-bainah wala ba'da faqoma kulun minuma bainatun bihi taqadata li ta'lima wala murajjiha fakana kaum la bainata. Apabila masing-masing dari kedua belah pihak, yakni si penggugat dan tergugat, ya, di sini pendakwa dan terdakwa, mengakui semua barang yang ada di tangan orang ketiga dan orang itu tidak mengaitkan kepada seorang dari keduanya, baik sebelum pembuktian maupun sesudahnya. Selanjutnya, keduanya mengemukakan pembuktian terhadap barang tersebut. Maka pembuktian keduanya dianggap gugur karena tertolak belakang dan tidak ada yang menguatkan. Perihalnya sama dengan tidak ada pembuktian. Jadi ada barang ini ngaku kabeh, ngaku barang tempat saya itu punya saya. Tapi kalau barang butuh kabeh itu witan sing urusan itu yang nggak bisa diterima semua. Orang yang berhak atas sesuatu barang kan. In aqarra zulyati yadima qabla bainah aw badaha rujihat bainatu. Jika si pemegang barang mengakui bahwa barang itu adalah milik salah seorang dari keduanya sebelum atau sesudah ada pembuktian, maka yang dikuatkan adalah pihak yang mempunyai bukti. Wa inna qalu zulyati, jadi yang pegang barang tadi mengakui azimah qabla bainah sebelum ada pembuktian. Atau baca atau bainah. Ujihat bainatuhu. Maka yang dimenangkan itu yang bainah, yang pegang bayar bukti. Jadi ada dua nih. Kalau pegang bukti semua ya yang orang ini mengakui apa yang pemegang barang mengakui si A ya sama berbukti si A. Tapi da'a syai'an biyadihima wa qoma bainatain bahwa lahuma inna sa'aduma awla bihi minal akhor. Atau kedua belah pihak mengakui sesuatu barang yang ada di tangan masing-masing. Kalau keduanya mengemukakan dua bukti, maka barang yang didakwakan itu adalah jadi milik masing-masing. Ya, ingat salah satu pihak tidak ada yang lebih berhak daripada yang lainnya. Ya, barangnya dua ada ngaku. Barangnya dua yang ngaku dua orang ada buktinya semua ya sudah berikan masing-masing. Ama adalah bainatul kulin lahu bil kuli fa yuj'alu bainahuma. Barang yang dipersengketakan itu bukan berada di tangan salah seorang pun dari keduanya karena berupa lahan atau barang yang diletakkan di jalan. Lalu masing-masing mengemukakan bukti terhadap
barang tersebut sebagai miliknya, maka barang itu dijadikan sebagai milik berdua bagi dua milik. Ini kan namanya peradilannya gampang sekali, sederhana sekali. Padahal kan bukti dua itu kan bisa bisa nilai. Yang satu ini semuanya membawa sertifikat semua. Ini bawa sertifikatnya bersifat dulu kan. Dari itu sertifikat dua itu, coba yang pertama yang siapa? Ya, ini pertama ini sertifikat ini tahun 60, yang ini 70. Yang yang benernya 60. Terus bagi dua. Sertifikat palsu. Nah ya berarti yang kedua itu meskipun asli tapi kan salah prosedur. Kan yang buat asli kan yang buat kan BPN, nggak ngerti palsu sama-sama aslinya. Ya kan nggak mungkin ada baru barang sertifikatnya dua. Jadi mesti yang belakangan yang salahkan. Penyebab ditolaknya pembuktian. Wa mahalut tasakuti ila baqwa ta'arudun. Itulah nama yaz'aduma bimurjihin wa ila kujima. Penyebab tidak dianggapnya pembuktian adalah manakala terjadi tolak belakang, berlawanan, sehingga sulit melakukan penyeleksian mana yang paling kuat di antara keduanya. Tapi jika tidak sulit dibedakan, maka yang kuatlah yang dimenangkan. Nah ini yang saya katakan tadi. Buatnya salah. Nah. Penyelesaian status pemilikan. Bahwa bayan menakul milki Tumal yadufi ilmu di aliman robi dan kalau ada ingin Abu Azimah jadi kemarin sekarang berdasarkan adanya keterangan pemindahan hak milik. Kemudian jika barang itu berada di tangan si penggugat ya, penggugat atau di tangan orang lain, yang ketiga, yang mengakui milik salah seorang dari keduanya, atau barang tersebut berpindah tangan dari si pemegang barang kepada si penggugat dan terdakwa. Setelah itu baru dua orang saksi lebih diutamakan daripada seorang saksi dan sumpah. Selanjutnya dilakukan sudah didahulukan orang yang paling dahulu memiliki barang tersebut, tapi dengan disertai penyebutan tentang waktu pemilikan atau penjelasan yang menyatakan bahwa dia dilahirkan di tanah miliknya. Juga yang dipersengketakan itu berupa tanah dengan menyebutkan penyebab pemilikan baik dari hasil warisan atau hibah atau lain. Di warisan zaman dulu kan kalau sertifikat kan. Sertifikat itu palsu saya ini. Bukan diusahakan. Ketimat bayan dulu min wari amin. فإن آخر تاريخها أو كانت سيدا ويمينا فبين الخارج سيدين ولم يبين سبب الملك من شراء كان
bagi kita. Emang bagiannya bayangan Bukhari ada ini. Aku kedua aku penggunaan atau pemegangannya berada di tangan salah seorang dari keduanya. Maka yang didahulukan adalah bukti dari orang yang memegang itu tanpa sumpah. Sekalipun tanggal pemegangnya dari belakang. Atau buktinya berupa seorang saksi laki-laki dan sumpah pemegang barang. Sedangkan bukti pihak lawan harus ada dua orang saksi lain laki-laki. Sekalipun pihak pemegang barang dalam pembuktian tidak disebutkan penyebab pemilikannya, baik melalui jual beli ataupun lainnya, karena lebih menguatkan bukti pemegang barang. Bahwa barang tersebut berada di tangannya. Ya, pemegang barang dinamakan dakhil, saya dinamakan kharij. Sekalipun telah diputuskan untuk kharij sebelum adanya bukti dari dakhil, atau sekalipun bukti yang diajukan oleh kharij menyebutkan penyebab pemilikannya, yang dimenangkan tetap ya dakhil, yakni pemegang barang. Naam, law syahidat bainatul kharij karena istarahu ujimat dibutkan jadi kina ini. Tetapi memang dibenarkan jika bukti yang diajukan oleh kharij mempersaksikan bahwa barang tersebut dibelinya dari dakhil atau dari penjualnya. Ini sebagai misal. Maka yang dimenangkan adalah pihak kharij, karena dalam keadaan seperti ini hak pemegang tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Itu ya buktinya. Kalau aku mal kharij bayinatan, karena dahil aqarra lahu bil utimat walam tanfa'u bayatuhu bil milk illa in dzakarat intikolan mungkinan dan mukirri lahu ilaihi. Seandainya kharij memukakan bukti yang menyatakan bahwa dakhil mengakui kharij sebagai pemilik barang itu, maka bukti kharij dimenangkan. Jadi seandainya kharij mengemukakan bukti yang menyatakan bahwa dakhil mengakui kharij sebagai pemilik barang itu, maka bukti dari kharij dan dakhil memegang barang kharij yang akan tetapi pembuktian hak milik tidak mempunyai kekuatan hukum kecuali jika kemudian menyebutkan perpindahan milik secara rasional dari tangan dakhil ke tangan kharij. Kalau aku jual beli lagi orang suratnya. Hadza in aqama ba'da bayinatil kharij. Kira malau aqamaha qablaha li'annaha innama tusma'u ba'daha li'anna al-asla fi janibihi. Kemenangan pihak dakhil ini, yaitu memegang barang. Kemenangan pihak dakhil ini dengan syarat, yaitu jika dia memukakan bukti sesudah bukti tidak kharij. Masalahnya akan berbeda dakhil di bukti kharij. Karena sesungguhnya
dan sesudah bukti kori, sehingga asal bagi pihak akhir adalah ya tidak boleh berlari dengan memakai bukti lain sebab selagi berupa sudah mencukupnya. Al-Bainatu ilmu mudda'i wal yamin alaman karo. Jadi tergugat itu pakai sumpah. Kalau saya pembuktian sumpah tersebut. Akhir dikalahkan oleh bukti kharij. Qur'un. Lau uzirat yaduhu bibayinatin. Cuma koma bayinatan biberki. Utanidan ilama qobla idara biyadi. Fatazaro bi waifati suci. Wajari bihim. Sumiat wakutimat. Ilam tabil illa bi'asamil hujjah. Qadlarat yang kudur kodok. Seandainya Dakhil dikalahkan oleh bukti dari ya Kharij, ya. Kemudian Dakhil bangkit mengemukakan bukti yang memperkuat pemilikannya, bersandar kepada keadaan sebelum hak memegang cabut. Lalu Dakhil meminta maaf atas ketidakadilan saksi-saksinya dalam proses verbal pertama. Yang pertama, tidak mengetahui kemudiannya itu dapat diterima dan dimenangkan, mengingat hak memilikan masih tetap berlaku kecuali jika ia tidak memiliki hujah yang memperkuat pihaknya. Sedangkan sekarang hujahnya telah ditegakkan, maka keputusan pertama dapat direvisi dengan yang terakhir ini. Lakin terusnya. Lakin la qala al-kharij huwa milki istaratuhu minka. Faqala Dakhil bal huwa milki fa qoma bayatan bima qala hujjam al-kharij. Ijazati ilmin bayatihi bimdikol milki. Dan ini jika pihak kharij ya, tidak pegang barang kharij menyangkal dengan ucapan barang itu adalah milikku, aku telah membelinya dari kamu. Lalu Dakhil mengatakan tidak, bahkan barang ini adalah milikku. Sedangkan kedua belah pihak mengemukakan bukti-bukti yang memperkuat pihaknya masing-masing, maka yang dimenangkan adalah pihak Kharij karena pada pihaknya terdapat informasi tambahan dari pembuktian yang menyatakan adanya perpindahan hak. Wakala kudimat bainatuhu lau saidat ana milkuhu. Nama adahu alahu distahil au anahu minhu. Terdapat pada jika bukti mempersaksikan bahwa barang tersebut adalah miliknya. Dulunya dia hanya menitipkan kepada Dakhil atau menyewakannya atau dipinjam oleh Dakhil atau Dakhil menggasap dari tangan dia, menggasapnya dari tangan dia. Sedangkan bukti Dakhil hanya menyatakan pemilikan dengan mutlak tanpa rincian. Karena bukti pemilikan atas sesuatu barang lebih kuat daripada kesaksian atas pemilikan. Kalau ada jabatan atau ardon atau daron jadima mataun biha atau alhil himlu atau azharu kudimat bayadu al bayinah
as-saidah lil milkil mutlaq infiradihi bintifa'i fal yadulahu. Seandainya kedua belah pihak saling mendakwa seekor ternak di bidang tanah atau sebuah rumah, sedangkan salah seorang dari keduanya mempunyai barang di dalam rumah atau barang muatan di atas punggung ternak atau tanaman pada tanah tersebut, maka yang dimenangkan adalah bukti si pemilik barang daripada bukti yang mempersaksikan pemilikan secara mutlak tanpa rincian tadi. Sebab bukti yang diajukan oleh si pemilik barang punya keistimewaan tersendiri, yaitu memanfaatkan barang tersebut. Maka dialah yang memilikinya. Baik itu salmata'u bibaidin falyajulahu fi faqat. Apabila barang yang dimaksud tempatnya khusus di dalam sebuah kamar dari rumah itu, pemiliknya hanya terbatas pada kamar itu saja, tidak seluruh rumah. Kalau mempersingkatkan alat-alat rumah tangga dalam di tanah dan rumah, sekarang alat-alat rumah tangga, kursi, pada salafah zaujani, pada salafah zaujani di amjatil baiti, walau batal furqah, wala bayinata, wala istisoso, lazimah, jadin, pada kulin tahliful akhor. Betul. Seandainya suami istri bersengketa mengenai alat-alat rumah tangga, sekalipun terjadi sudah perceraian, dengan bukti yang memperkuat masing-masing pihak dan kekhususan penggunaan pada tangan salah seorang dari keduanya tidak ada, maka masing-masing pihak menyumbang pihak yang lain. Idza halafa ila bainahuma wa in sabah adima faqad aw halafa aduma udalahu walawis lebih khusus jadi wa khulifa. Apabila keduanya bersumpah, sedangkan barang-barang tersebut dijadikan milik mereka berdua, sekalipun barang tersebut hanya dapat digunakan oleh salah satu pihak saja, atau jika salah satu pihak saja yang bersumpah, maka barang tersebut dapat sebagai miliknya. Permasalahannya sama bila ia mempunyai kekhususan penggunaannya, lalu bersumpah untuk memperkuat pemilikan. Allah a'lam bishawab. Ini biar panjang. Dah jam 10 kurang sedikit lah. Masuk lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa man Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa afat. Allah bilana biha jami'al. Ya هذا البعنا بيان الدرجات أتبلغنا بأسرائيات من جميع الخيرات الأمل. اللهم إنا نستغفرك ونهديك أدياننا Amin. وأنفسنا Amin.
Amin. اللهم اجعلنا إياهم بمناسك وأمانك يا من شر كل شيء إذ وجبنا هذه الوزبين اللهم اجعلنا بناصر السلامة وأقفنا بالدعوة الاستقامة لا ربنا ربنا سبحانه وتعالى إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقاما Amin. من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Amin. حسنة Amin. صلى الله عليه بالأمي الحمد لله العالمين بحرمة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Ya maaf kalau kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antuk. Ya masalah hasil